Halo guys, kita ketemu lagi di podcast berikut, masih bertema merawat Papua agar selalu ada di dalam keamanan dan kedamaian selalu. Tokoh kita ini Bapak Ronald sama Ketua DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang. Dennis Tablo. Dennis Tablo. Ya. Saya dari Pak Ronald dulu. Ini kan kita masyarakat ini bertahan ya, karena menganggap bahwa harus ada dokter independen yang menyatakan bahwa datang periksa. Tidak bisa langsung ujuk-ujuk tetapkan, apalagi digeruduk dengan Menko Polhukam yang langsung dengan semua aparat negara. Ini mau bicara hukum kah, mau bicara politik? Bagaimana keadaan? Ya, baik. Selamat jumpa lagi. Ya. Situasi hari ini negara menekan luar biasa, membuat di tanah Rezim, bukan negara, rezim. Rejim. Ya. Rezim Menekan seluruh pejabat orang Papua, lebih khusus Gubernur Papua. Ini membuat rakyat ini panik atau ketakutan sekarang. Ini situasi yang hari ini di tanah Papua. Sehingga kesempatan ini mungkin saya dijelaskan, perlu disampaikan tegas bahwa semenjak integrasi bangsa Papua Barat ke dalam NKRI 1996 sampai dengan hari ini, itu di tanah Papua ini pembangunan sama sekali tidak ada. dibanding dengan Jawa, Dibanding dengan seluruh Indonesia. Tapi tokoh yang hari ini rakyat mengenal, seorang Gubernur Lukas NMB membangun bukti dan nyata di tanah Papua sudah hari ini dibandingkan dengan seluruh Indonesia, sudah rakyat hari ini nikmati hasil ini. Lalu pernyataan yang Jakarta kalau secara manusia, NKRI melihat Lukas NMB adalah seorang tokoh, seorang big man, orang Melanesia, orang Papua. Perbedaan ini dia dilakukan dan 20 tahun mempertahankan NKRI di tanah Papua dan hasilnya nyata. Seharusnya Republik ini beri penghargaan yang terhormat untuk Lukas NMB. Ternyata hari ini di media publik atau seorang menteri bunuh karakter langsung. Akhirnya rakyat berteriak dan marah. Namun hanya mengatasnamakan orang Papua, kelompok A atau B atau si nama Wenda atau si nama Aso atau si ini tidak benar. Tidak benar. Orang Papua itu baku iri biasa di sini. Itu biasa di dalam kandang ini. Ya. Itu soal biasa. Tapi secara global untuk ketahanan NKRI yang hari ini terjadi, Lukas NMB orang hebat dan hari ini sudah bukti. Oleh karena itu saya minta kelompok apapun yang kriminalisasikan untuk antara orang Papua dan Papua hari ini stop. Dan kita harus lawan Jakarta. Jakarta harus melihat kita orang Papua mempertahankan di dalam negara Republik ini untuk membangun yang luar biasa Lukas.
Ini yang kita harus hargai, Pak Lukas. Baik guys, ini kita beralih ke Pak Ketua DPR, Pak Denis Tablo. Pak Anies Baswedan juga sama di KPK kan, sama juga Ketua P3 Jawa Barat, yaitu Bupati Bogor, sama. Ini kira-kira ada masalah apa di Republik ini? Jadi sebagai politisi dan ada di sistem pemerintahan di tingkat daerah, melihat bahwa ada skenario dari pihak-pihak berkuasa untuk mengintimidasi dan mematikan karakter untuk kepentingan 2024 untuk secara nasional. Salah satunya Pak Lukas NMB. Pak Lukas NMB ini satu figur utama partai politik lebih khusus di Demokrat di Papua. Makanya ini menjadi satu penghalang atau batu sandungan buat para pemangku kepentingan di 2024. Ini menjadi satu opsi yang kami rakyat dan sejumlah pendukung SEP-LE kami lihat. Tapi ada beberapa hal yang menjadi catatan untuk dapat sebagai sebagai pemuda dan juga masyarakat Papua yang mau sampaikan kepada teman-teman saat ini menyangkut SEP-LE. Pertama, saya minta dengan tegas kepada pihak-pihak orang Papua yang mengatasnamakan kelompok agama, kelompok pemuda, stop hari ini. Di mana kapasitasmu? Jangan kumpul 1-2 orang dan menjual Lukas atau toko-toko orang Papua di sini. Kapasitasmu apa dan apa yang engkau buat di tanah Papua? Dari 3 juta pendukung Lukas itu 80% di tanah Papua. Dan ada bukti. 2 kali Lukas di OTT oleh KPK, 2 kali masa tumpah ruah di kota Jayapura. Berarti Lukas dicintai oleh rakyat karena ada hal positif. Selama kita berintegrasi dengan pemerintah Republik Indonesia dari tahun 63, kepemimpinan Lukas itu memberikan harum bagi mata Papua, Indonesia dan dunia. Berhasil beliau. Pembangunan di Jayapura 5 tahun pertama luar biasa. Pendidikan orang Papua bisa sekolah di bawah konteks otsus, bisa sekolah sampai di luar negeri. Terus bilang Lukas korupsi. Lukas ini pejabat yang sudah 20 tahun jadi pemimpin di negeri ini, di Papua. Dana 1 miliar itu kecil bagi Papua. Itu dia mantan pejabat. Harus asal dananya dari mana? Dan hari ini kami rakyat bingung. Pengusaha yang kirim uang itu dari mana? Siapa dia identitasnya? KPK harus transparan sebagai lembaga independen. Harus transparan sampaikan bahwa atas nama orang ini mengirim uang berobat ke Lukas. Jangan justifikasi Lukas NMB sembarangan. Karena beliau ini ada sedang sakit dan beliau ini seorang gubernur. Apalagi gubernur di Papua. Sementara Menko Polhukam bilang dana 1.000 triliun mengalir ke Papua dan dana dari 500 itu separuh 50% yang digunakan oleh Lukas dan korupsi main judi. Mana fakta dan bukti dibuktikan? Sumber dananya dari mana? Saya sangat respon dan mendukung kata pengacara. Dana APBD keluar itu ada pos anggaran dengan kode rekening tersendiri. Baru istilahnya pengajuan keluar dan kemana itu pasti tahu. Nah, yang sekarang kami rakyat pendukung Lukas minta untuk dalam hal ini negara memperjelas status tersangka Lukas itu harus terfokus ke dana 1 miliar. Dan siapa yang mentransfer dana itu identitasnya harus KPK sebagai lembaga independen disampaikan secara publik dan jangan sembunyikan. Sedangkan negara membangun Papua itu konsekuensi. 1.000 triliun itu kecil bagi Papua. Apa berapa dana yang diambil dari Papua? Itu harus tahu. Dan Papua 1.000 triliun pun tidak cukup. Saya ini selaku anggota DPR, satu periode Undang-Undang nomor 21 tahun 2001, dana otsus dikelola oleh provinsi, kita hanya dapat kurang lebih 60 miliar. Tidak ada apa-apanya dana otsus. Sekarang 160 di kabupaten saya. Itu pun tidak ada gunanya Papua ini. Dilihat dari aspek geografis kemahalan tidak cukup. Jadi jangan bicara Papua sekian ribu triliun. Uang yang ambil di Papua itu lebih besar dan itu konsekuensi negara harus tanggung. 100 triliun pun negara tanggung. Karena Papua konsekuensinya masyarakat memilih pada saat itu merdeka. Tapi negara mengajak. Negara bilang tawaran otsus sebagai solusi. Makanya tidak ada tawar menawar. 100 triliun pun tidak ada hitungan, tidak boleh tanya-tanya.
Itu adalah konsekuensi bagi negara untuk bangun Papua. Jadi itu yang harus saudara Menko Polhukam dan negara harus tahu. Perangkat pemerintahan harus tahu. Kalau Papua itu mau aman dan membangun, tokoh-tokoh Papua dilindungi dan harus diperiksa, harus prosedural. Tidak boleh langsung menjatuhkan martabat, harkat dan martabat ini korupsi karena ada kepentingan di balik kepentingan negara. Misalnya, ada kepentingan pemilu 2024. Beberapa pejabat Papua dipanggil. Salah seperti Pak Lukas. Kami mau supaya KPK sebagai lembaga independen harus mereka mengadili gubernur Papua secara adil dan bermartabat. Dan mengedepankan hak asasi manusia. Pak Ketua, coba jelaskan tentang bagaimana kita merawat Papua menurut Pak Ketua DPR. Ya, merawat Papua harus pertama itu mendekatkan pelayanan kemanusiaan. Tidak bisa mengadili semena-mena untuk tangkap Papua. Karena begini, hari ini negara tidak mengurus tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi, terutama mutilasi di Timika 4 warga ini ini nilai kemanusiaan. Kita ini negara yang beradab dan negara yang menatu agama dan Pancasila. Kalau benar-benar negara melihat manusia Papua adalah bagian integral dari Indonesia, maka mereka harus benar-benar mengadili menyelesaikan kasus-kasus ini lebih diprioritaskan daripada mengalihkan perhatian publik baik nasional maupun internasional untuk kasus-kasus yang tidak relevan seperti kasus Pak Lukas yang tidak ada bukti siapa pengirim uangnya. Ini negara harus tahu, tidak boleh mengkriminalisasi tokoh Papua, terutama Ele yang adalah tokoh nasionalis dan pluralis di Papua ini. Yang mana dia mempersatukan isu orang pantai, gunung, pendatang, dia mempersatukan semua. Semua agama dipersatukan. Beliau ini tokoh nasionalis. Dan juga kalau Lukas dia korupsi dana otsus di Papua sekian triliun, tidak ada pembangunan di kota Jayapura ini. Beliau ini orang visioner. Bagaimana hadirkan PON untuk bagaimana memberikan pandangan, memberikan pencerahan kepada warga Papua untuk mereka adalah bagian dari integral dari negara ini, menghadirkan satu kegiatan positif untuk masyarakat menyaksikan, menyelenggarakan dan merasa memiliki bahwa bagian dari integral negara ini. Hal-hal ini harus mereka lihat. Tidak boleh langsung menjatuhkan dan mengadili seseorang yang memimpin untuk membawa perubahan masyarakat bagaimana berkembang hidup sejajar berdampingan seperti Lukas. Nah, itu yang menjadi harapan kami rakyat Papua. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan atas perhatiannya. Terima kasih. Salam merdeka. Baik guys, Pak Gubernur Lukas yang sudah 2 periode itu, dia membagi dana otsus itu hanya untuk dirinya di provinsi itu 20 saja. 80 dia drop ke kabupaten. Berbeda dengan yang sebelumnya, itu provinsi kelola 60. 40 itu berebut semua kabupaten. Itu artinya dari niat baik beliau, itu bagaimana dana otsus itu lebih mendekatkan kepada rakyat melalui bupati-bupati. Sehingga ketika dikatakan dana otsus, jangan dibilang kepada hanya gubernur, tapi seluruh kepala daerah tingkat kabupaten juga menggunakan dana otsus. Ya, sangat. Ini Pak Ronald, saya prihatin sekali dengan adanya mereka tiba-tiba saja dibilang gratifikasi. Sedangkan apa yang Pak Ronald tahu kepala-kepala daerah seluruh Indonesia terhadap proyek, itu bagaimana biasanya? Jangan baku tipu maksudnya. Ini kalau Jakarta mau dana otonomi khusus yang bergulir 20 tahun di tanah Papua ini, kalau mau ketahui bersama, berarti jangan disalahkan gubernur hari ini dengan belum ada data yang jelas, bukti yang jelas. Tapi evaluasi harus total. Panggil 29 kabupaten kota. Papua Barat juga. Papua Barat sama. Supaya
setiap kepala daerah bupati di tanah Papua dipertanggungjawabkan karena gubernur sudah bagi 20% di daerah, Di provinsi 20% di provinsi, 80% di daerah. Berarti gubernur dibandingkan ini sudah jelas. Tidak mungkin korupsi gubernur. itu dia bikin kebijakan sendiri. Dia kebijakan sendiri luar biasa. Dan 10% dibiayai seluruh gereja. Dan 6% seluruh biaya anak-anak Papua hari ini yang ada di luar negeri 1.700.000 orang akan sudah dibiayai. Dan 1.700 orang yang sudah di seluruh dunia. Amerika, Rusia, Australia, New Zealand, Cina. Ini luar biasa, terobosan yang luar biasa lakukan seorang gubernur yang tadi awal saya sudah sampaikan. Ini yang seorang bapak berpikir mengapa daerah lain bisa maju, di Papua tidak bisa. Ini yang membuat visi dan misi luar biasa. Oleh karena itu, kami orang Papua sepakat. Jadi siapapun datang di sini untuk sewenang-wenang, pemaksaan, panggilan pertama, kedua, KPK lakukan. Tapi harus kemanusiaan ini harus ada. Kami kooperatif untuk seluruh proses hukum. Itu kami tahu. Tapi kemanusiaan hari ini, Bapak Lukas adalah hari ini sakit. Dia cukup menjaga negara NKRI Kesatuan Republik Indonesia ini. Membuat beliau hari ini tekanan yang luar biasa, kesakitan. Dan sudah terbukti. Beliau punya tim kesehatan medis sudah kemarin dilaporkan di Jakarta sudah jelas. Sekarang secara manusia KPK utusan datang ini harus melihat di Koya. Dokter Independen. Dan bahwa kami tidak akan menipu. Karena ini gubernur seorang 20 tahun kalau sudah kerja punya kekayaan. 1 miliar ini bisa dipertanggungjawabkan. Itu masuk logika. Oleh karena itu kami kader Gubernur Lukas NMB Partai Demokrat di tanah Papua kami siap untuk pertanggungjawabkan semua ini. Tapi jaminan kesehatan diutamakan. Tidak boleh main-main dengan kami sudah mengabdi negara ini lalu dibalas dengan kejahatan. Hari ini tidak boleh. Itu yang kemanusiaan ini kami minta. Dan kami sudah siapkan keluarga utama Bapak Gubernur Lukas NMB 40 orang itu keluarga dekat dan seluruh simpatisan sudah siap 24 jam jaga di sana. Itu jaminan. Jaminan negara harus buat tertulis. Setelah itu lalu bisa negosiasi seperti apa kita bisa selamatkan nyawa Bapak Lukas NMB. Karena Lukas adalah sudah membangun di tanah Papua sehingga berakhir dengan jabatan terakhir juga dengan terhormat. Tidak bisa dengan cara-cara hari ini lakukan negara Republik Indonesia ini. Terima kasih. Jadi guys, terutama mungkin kalau nonton konten ini Pak Mahfud harus memahami Pak Mahfud itu dari Pak Gus Dur. Pak Gus Dur itu ada di hati orang Papua karena merah putih kibar di atas, di bawah bintang kejora lebih kecil. Itu Gus Dur. Dia tidak akan hilang dari hati orang Papua. Itu Gus Dur. Yang membekas karena mengerti dengan Pak Mahfud. Kami tidak mengerti dengan Pak Mahfud hari ini. Karena kami juga di sini sudah hidup 30 tahun bersama-sama dengan saudara-saudara di sini. Bagaimana kami di antara kami tidak ada masalah secara sosial, kami berteman,
bersaudara. Akan tetapi justru hal-hal seperti Pak Mahfud ini kami tidak bodoh. Jangan anggap orang Papua itu bodoh. Justru apa yang dikatakan oleh Bapak, kata per kata itu mereka kasih dinoket. Jadi simpan bawa lama. Hati-hati. Pak Dewan, mungkin terakhir kah, belum kah, tapi yang menyangkut ini, Pak Lukas ini diserbu oleh buzzer-buzzer Partai Sambo dengan buzzer RP. Semua dibahas rame di media sosial. Itu di blow up. Tanggapi. Saya kira yang dibicara oleh teman-teman ramai di media itu tidak mendasar karena tidak ada fakta dan bukti. Dan ini pengalihan isu yang sebenarnya. Di mana institusi negara itu ada. Sebagai sebuah negara demokrasi yang dipayungi oleh sebuah landasan hukum. Kita harus melihat akar persoalan secara baik. Dan mengadili warga negara dengan cara-cara yang benar dan bermartabat. Saya kira negara harus menyelesaikan persoalan, terutama kasus Sambo itu. Kasus Sambo ini lebih besar. Itu tentunya di dalam itu sudah melibatkan oknum-oknum petinggi di negara ini. Malah urus 1 miliar. 1 miliar ini 156 triliun uang judi online yang diduga melibatkan berbagai bintang-bintang, berbintang ke apa? Itu bagaimana itu? Hal itu yang sebenarnya mereka urus karena ini sudah menodai institusi negara, apalagi penegak hukum. Republik ini kita mau bawa kemana ke depan kalau begini? Karena republik ini yang menyelenggara, yang mengawasi, ini semua dipayungi oleh aturan. Untuk itu, harapan kami lebih baik negara mengurus kasus yang 100 sekian triliunan itu, dan juga lebih kepada penegakan hukum untuk membela hak asasi manusia yang mana telah tidak diurus dengan baik. Lebih khusus di Papua sejak 63 sampai hari ini. Banyak persoalan yang mendasar. Untuk itu, untuk kasus LE ini, sumbernya tidak jelas. Ini kumpulan informasi yang mengira dan meramai di media massa. Dari sejumlah konter, dari sejumlah isu. Seolah-olah membesar-besarkan tanpa dasar dan fakta. Kalau benar maka siapa yang transaksi, sumber dana dari mana, dan siapa yang mengirim harus KPK sebagai lembaga independen. Mereka harus menyampaikan secara transparan ke publik. Supaya kami pihak pendukung warga masyarakat Papua, pendukung LE harus tahu bahwa benar ada dasar. Tapi ini hanya menghambur isu di media untuk seolah-olah Lukas melakukan korupsi. Padahal fakta kepemimpinan Lukas, Otsus itu sudah jalan sesuai dengan prosedur. Sesuai dengan presentasi pembagian alokasi anggaran yang jelas. Pendidikan jelas. Di Papua sudah beliau bangun rumah sakit tipe A sampai B dan C di seluruh wilayah Papua. Kita sudah kirim anak-anak, beliau sudah kirim anak-anak sampai di seluruh dunia. Itu hasil dari Otsus. Dan itulah yang kembali membangun Papua. Salahnya lagi kami warga Papua menyesal karena negara mengambil alih untuk menutup orang Papua tidak bisa sekolah di luar. Berarti kami klaim sebagai bodoh dan hanya berpikir di Papua saja atau Indonesia saja. Tidak bisa. Zaman ini sedang berubah. Tidak boleh lihat dari sisi negatif. Berikan kewenangan, kebebasan, berikan dana yang cukup. Orang Papua membina dan membangun diri dalam konteks Otsus, Bingkai NKRI. Supaya kesejahteraan dibangun, pendidikan dibangun, semua dibangun. Teman-teman di Papua yang tinggal di luar hari ini, seolah-olah Lukas makan habis uang rakyat. Bicara dari ini mengatasnamakan tokoh gereja, tokoh pemuda, tokoh ini. Di mana kapasitasmu? Mengatasnamakan, kalau ada buktikan. Mana umatmu kumpul kalau tokoh gereja? Kalau tokoh pemuda, mana pemudamu kumpulkan? Kita lihat. Rakyat Papua 80% sebagaimana saya sudah sampaikan di awal bahwa mendukung LE Lukas NMB. Karena beliau naik, menghimpun, merangkul semua warga orang Papua dan orang teman-teman yang ada di Papua. Dari tidak membedakan agama, suku, ras. Itu bukti nyata. Makanya terakhir kami minta perjelas siapa yang mengirim uang 1 miliar itu. Supaya tahu persoalan. Ini seolah-olah kalau tidak jelas begini kan
Ini orang mensekenariokan untuk mengalihkan isu yang sebenarnya di balik ini. Dan ini sudah tidak bisa lagi. Sekarang ini cara ini tidak dipakai. Negara harus di mana wibawa negara ini kita mau taruh kalau begini. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terus satu pertanyaan Pak Dewan. Di Papua ini kan pengalaman yang Pak Dewan tahu, yang saya tahu ini dari kepala daerah yang sudah berhenti itu hampir seluruhnya itu kembali rakyat biasa, tidak punya apa-apa karena rakyatnya juga bersandar bersama dengan pimpinannya. Itu gimana? Artinya dia punya uang juga hanya ke rakyat, dia tidak punya apa-apa lagi gitu. Kita di Papua ini rasa primordial maupun rasa sosial itu tinggi. Yang perlu negara tahu. Jadi siapapun sampai gubernur 2 periode tidak pernah ada simpan sesuatu. Hanya jabatan saja, siap hormat, gerak habis. Tidak ada aset apa-apa pun. Karena orang Papua ini hidup berkerumunan, hidup berkolaborasi, hidup membantu, melihat satu sama lain. Itu kehidupan orang Papua. Makanya tidak boleh ada semena-mena dia korupsi. Harus lihat fakta dan bukti. Serta kalau bilang dana, saya kira KPK itu lembaga yang menangani bidang ini pasti sudah tahu uang itu dari mana. Kalau memang mereka punya data, sampaikan aja supaya publik tahu. Kalau didiamkan, pasti memperkeruh situasi dan nanti berbagai multitafsir dan persepsi akan muncul. Makanya kita juga bilang berarti ada, kalau tidak ada dasar, tidak ada fakta, berarti kami bilang ada pihak ketiga turut bermain di belakang layar untuk kepentingan-kepentingan biasa di Republik ini. Terutama 2024, garis bawah begitu. Bung Ronald, Bung Jenderal, ini pertanyaan terakhir juga. Terakhir ketemu Pak Gubernur, kabarnya bagaimana? Saya juga mau dengar, mau lihat juga, tapi belum sempat ke sana. Beliau dia sakit karena kakinya ya sebelum KPK dipanggil tanggal 5 itu kan Mendagri sudah diizinkan untuk harus berangkat berobat di luar negeri, Singapura. Ternyata tahan seperti ini membuat sampai beliau tekanan sudah tinggi. Sampai kaki sebelah sudah membengkak. Dan beliau sampaikan, saya sudah membangun 20 tahun jaga NKRI ini. Dan saya tidak pernah korupsi. Saya kaya punya rakyat. Saya sudah bukti sudah bangun di tanah Papua ini sudah nyata, bukti sudah orang Jakarta sudah tahu. Tapi hari ini dorang lakukan ini pasti di sisi politik yang dia skenariokan sekelompok orang atau sekelompok partai politik yang untuk membuat supaya saya ini harus dibunuh karakter. Ya kan kalau seandainya guys Pak Lukas itu sembuh, ada juga ingin untuk ke Wapres dari Demokrat karena AHY kan masih muda. Untuk istilahnya ikut menjadi nominasi pilihan-pilihan sebagai tokoh-tokoh yang ada seperti itu. Ini ya kami sangat mengucap syukur pada Tuhan, mudah-mudahan Bapak beri kesembuhan yang luar biasa dengan kondisi hari ini. Maka pasti kami kader Partai Demokrat pasti dalam muscap akan diputuskan, pasti akan usul menawarkan kepada calon siapapun di sekarang kan Nasdem, PKS sama Demokrat itu cukup 20% sudah menyatakan Anies sebagai presiden, tapi Aniesnya kan KPK tangkap juga. Pak Lukas juga ditangkap karena mau jadi wakil di situ. Berarti ini negara ini bukan negara kerajaan, negara ini negara demokrasi. Oleh karena itu setiap punya partai politik punya kepentingan. Siapapun
mencalonkan diri, pasti rakyat Indonesia ini memilih kader siapapun yang harus tampil. Tapi dengan cara-cara model begini, kita tidak bisa. Ya, di kalangan publik itu menyebutnya ada Partai Sambo yang menguasai alat-alat negara. Mungkin terakhir, silakan Pak Dewan. Partai Sambo ya. Ya, Partai Sambo yang Luar sekarang, biasa Pak, ini saya baru dengar nih. Rakyat-rakyat ini sudah bicara. Ada Partai Sambo yang nanti, yang ini, gerakan ini, alat-alat negara itu di tangan dia. Sebenarnya itu sudah keluar dari konteks kebangsaan kita. Bangsa kita yang itu di mana nasionalisme kita. Kita ini negara besar dengan latar belakang sejarah yang berbeda, dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari suku bangsa. Dengan demikian kalau ada indikasi seperti itu, saya kira itu sudah ada muncul untuk perpecahan Ya, sangat. dari nasionalisme kita. Ya. Karena sebagai warga negara, siapapun berhak untuk mencalonkan diri dan dipilih. Itu negara yang menganut asas demokrasi. Kenapa kalau ada satu partai yang menjadi partai Komunis. partai yang ingin menguasai dan haus akan kekuasaan? Tidak bisa, kita kan negara demokrasi. Harus lihat dari capability and capacity. Ada keluar dari mulut salah satu anggota DPR, tidak tahu itu partainya partai apa, yang mengatakan TNI itu gerombolan. Ini kan bagaimana? Sementara orang yang mengatakan ini tidak bisa ditangkap. Iya. Itu bagaimana? Sebenarnya beliau harus diadili. Harus jadi. Karena ini sudah mendiskreditkan integritas lembaga TNI yang adalah pertahanan depan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kedaulatan teritorial Indonesia. Tapi dibilang gerombolan. Gerombolan, tidak bisa. Itu kan tidak etis sebagai seorang politisi. Harusnya ditangkap secara hukum. Ya, dia diadili dan dipertanggungjawabkan karena TNI adalah salah satu instrumen negara yang berperan aktif untuk mengamankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Penting dan Indonesia. strategis. Dan penting dan strategis. Yang tidak bisa serta merta mencederai institusi dengan semau seseorang. Tapi kenapa tokoh itu tidak ditangkap ya, tidak bisa disentuh oleh hukum? Itulah negara ini. Negara ini kan sangat dilematis dan kita tahu kalau sesuatu persoalan di pulau di luar Papua sana itu dianggap biasa-biasa. Tapi di Papua itu orang kentut saja urus sampai rame. Kan? Aneh loh. Ada apa di Papua? Lebih baik urus yang besar dulu. Yang mencederai hak-hak sipil, hak-hak asasi warga negara, atau pencemaran nama baik institusi maupun personal, yang seperti saudara kita itu, salah satu saudara kita, anggota DPR RI, yang tahu tentang aturan, tapi seolah-olah langsung mendiskreditkan sebuah lembaga resmi yang adalah salah satu instrumen terdepan. Yang dia jatuhkan semena-mena saja. Ini kan aneh. Menuduh gerombolan itu sudah sangat menyakiti. Sangat menyakiti TNI. Ini kalau sudah begini, ke depan ini kita tidak tahu. Apakah negara kesatuan Republik Indonesia tetap utuh atau tidak. Karena negara besar saja tidak pernah bertahan sampai 100 tahun. Kalau sudah ada perbedaan pandangan seperti ini di dalam tubuh internal. Bupati Merauke sudah mengatakan dia memberikan ke orang-orang DPR RI dalam pansus otsus uang untuk mengubah pasal. Ya kalau itu tapi benar. Tidak ditangkap juga, sudah dilaporkan tapi. Iya, sebenarnya negara harus mengurus itu. Kalau mereka benar-benar sebuah negara yang peka terhadap aturan dan mempertahankan integritas sebuah negara, di bawah negara. KPK harus urus juga. Harus urus. Kenapa hal itu beda? Sudah bupatinya mengaku, sudah diam saja. Ada yang sudah melapor lagi. Ditekan suruh cabut lidah. Cabut lidah. Baru urus orang yang sedang berobat sakit.
kasihan. Padahal beliau sudah berjasa di negara ini. Sudah 20 tahun. Mengabdi kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Beliau sedang kondisi sakit, sedang berobat. Tidak ada sama sekali penghargaan dan penghormatan. Ini negara ini semakin aneh. Baik guys, kita sudah mendapatkan berbagai ungkapan, proposisi, frase, ujaran yang berkaitan dengan merawat Papua, merawat Indonesia. Wah, Wah, kinaonak. konak, Wah, konak. kenaonak. Wah. Wah, Oh, kus kasih bunyi. Sekarang begini, baik terima kasih Pak Ketua. Pegang ini di mulut. Di mulut, di mulut. Baik terima kasih Pak Ketua Pengumuman Bintang dengan Abang Ronald. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Saya masuk dalam keluarga NMBWA. Saya mohon supaya keluarganya Pak Gup itu termasuk saya. Saya mohon di Papua ini kita tidak baik apa. Papua ini selama KKLE memimpin itu sudah berbagai macam suku, adat, istiadat yang mereka KKLE sudah membagikan semua posisi. Dalam 10 tahun pemerintahan yang sedang berlangsung ini, teman-teman yang sekarang sudah kerja di pemerintahan maupun eksekutif atau legislatif, tolong bantu Kakak Lukas. Itu satu. Yang kedua itu toko di Papua ini bukan banyak. Jangan bikin toko-toko omong kosong di jalan-jalan. Itu saya pesan. Toko di Papua ini kalau mau bilang itu Tuhan memang sudah ditentukan. Dari kandungan kami, dari rahim mama kami itu sudah memang Tuhan sudah rancangkan. Seperti KKLE, seperti KKJT, Pak Jontabo, termasuk kakak Baswebu, Freddy Numberi, Japsalosa, almarhum. Mereka ini adalah Luba Gepse. Mereka ini abang-abang kami ini yang termasuk mereka ini tokoh. Jangan bikin toko-toko jalanan yang mengatasnamakan toko pemuda lah, toko agama, toko apa, yang bikin yang di media mengkosong banyak. Kami mohon kalau memang KKLE itu kalau tokoh, tolong teman-teman yang bikin toko-toko tipu-tipuan itu berhenti. Supaya pemimpin-pemimpin kami yang ke depan setelah KKLE berakhir masa jabatan, kita sama-sama menjaga nama baik mitra mereka. Mereka punya konsep ke depan untuk membangun Papua ini. Dan itu satu. Yang kedua itu teman-teman dari non Papua juga kita tidak baik apa. Selama NKRI ini sudah masuk ke Papua sudah masuk dalam bingkai NKRI. Kami sudah pernah membuat sesuatu. Pokoknya jadi DPR wakil bupati pun sudah pernah. Bahkan bupati juga pernah. Jadi mohon supaya saya ke Jakarta sana tidak mungkin saja di RT juga. Kalau datang di negeri saya di sini tuh jangan bikin toko-toko tipu-tipuan di sini. Kalau mau membangun NKRI, mau membangun negara ini atau di Papua ini dengan baik, coba mendukung KKLE. KKLE itu sudah teruskan Indonesia punya mau apa. Dia sudah teruskan. Dan kebijakan juga selama 10 tahun ini sudah menentu. Jalan trans saja Papua ini semua terhubung. Itu programnya nasional. Di seluruh Indonesia, seluruh Papua ini sudah terhubung semua. Dari wilayah selatan, wilayah Mepago, Lapago sudah terhubung. Dari kabupaten-kabupaten itu sudah terhubung. Sudah terbukti di Papua ini.
Jadi kalau mau menjatuhkan akhir-akhir masa jabatan kakak saya, lebih baik berhenti. Saya juga tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk kakak Ele. Kakak Ele itu saya punya kakak. Lukas NMB adalah saya orang Kembu. Saya lahir besar di Gatini. Tapi masih Tapi saya tidak pernah. Nus Wea, teman-teman Julian Wea, Nus Wea yang kepala badan sekarang keuangan itu teman saya. Lahir sama-sama. tapi Kar masih kaki abu sampai sekarang. Saya kaki abu. Tadi Tolikara. Tapi tidak pernah selama 5 tahun saya tidak pernah naik. Jadi kakak bupati, beberapa bupati yang ada di 29 kabupaten kota ini, tolong bantu kakak lah. APBD itu, dana otsus itu dia sudah bagi itu, banyak itu. 80 dengan 20 itu. Coba bantu kakak dia. Baik guys, ini mungkin satu tambahan sedikit bahwa kalau saya di Jawa itu memori yang ada di dalam pikiran saya tentang tanah saya itu hanya sebatas tanah warisan orang tua atau saya mungkin beli-beli sedikit. Tapi di Papua itu tanah adalah tanah ulayat yang begitu menghampar luas yang ada di dalam memori setiap anak-anak Papua. Seperti itu. Sehingga memang ada banyak kita perbedaan. Jangan lihat Papua dengan kacamatamu di tempatmu, tapi lihatlah Papua dengan hati seperti Gus Dur. Sepakat? Sepakat. Ya.